Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Maju Kreatif, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif. Nah, kali ini teman-teman, saya akan berbagi tips bagaimana cara mengusir hewan yang selalu mengganggu kita tidur. Tapi kali ini bukan nyamuk ya teman-teman. Hewan yang akan kita singkirkan atau kita musnahkan kali ini adalah kutu busuk teman-teman. Kutu busuk atau dalam bahasa di daerah saya itu disebut tinggi ya teman-teman. Itu bentuknya kecil-kecil. Nah, bentuknya seperti pada video ini teman-teman. Bentuknya kecil-kecil, dia selalu bersarang di pojok-pojok kasur seperti ini. Dia akan menggigit siapa saja yang akan berada di dekatnya teman-teman. Akan menghisap darah, dan rasanya kalau digigit oleh kutu busuk atau tinggi ini pating celekit dan gatel sekali ya teman-teman. Bisa menyebabkan bentol-bentol di seluruh badan. Kali ini dengan cara dan bahan yang sederhana akan kita berikan tips atau tutorial bagaimana cara mengusir si kutu busuk ini teman-teman. Pertama, di wadah plastik itu saya siapkan air hangat. Kira-kira yang dibutuhkan nanti sebanyak 100 ml lebih sedikit. Kemudian garam dapur teman-teman. Lalu ada juga ini Sovel lotion pengusir nyamuk. Nah, kalian bisa juga pakai merek yang lain, pakai merek autan atau merek apapun juga bisa. Lalu ada juga cuka dapur. Nah, ini cuka dapur nanti kita pakai beberapa tetes. Kemudian agar baunya itu tidak terlalu menyengat, kita bisa menambahkan pewangi pakaian. Nah, setelah semua bahan disiapkan, satu persatu akan kita larutkan ke dalam air hangat yang sudah kita siapkan tadi teman-teman. Pertama-tama 1 sendok garam dapur ini. Nah, garam dapur ini kita tuangkan ke dalam air, lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar dia larut, tidak ada butiran-butiran garam lagi. Kita aduk-aduk seperti ini. Selanjutnya akan kita tambahkan lotion anti nyamuk Sovel tadi. Kita gunting dulu kemasannya. Kita buka dari ujung sini. Kemudian kita tuangkan separuh saja ya teman-teman, tidak perlu semuanya. Nah, kita tuangkan separuh saja seperti ini. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai si Sovel ini benar-benar tercampur dengan air yang sudah diberi garam tadi. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau untuk Sovelnya ini kita butuh proses mengaduknya itu agak lama teman-teman, karena dia lumayan susah untuk larut dengan air. Bisa teman-teman lihat dia ada jendel-jendelnya seperti itu. Kita aduk-aduk terus teman-teman, pokoknya sampai selarut mungkin dengan air yang sudah kita campur dengan garam tadi. Nah, ini fungsi dari air hangat ini adalah untuk mempermudah melarutkan Sovel tadi ya teman-teman. Kemudian akan kita tambahkan kira-kira 5-10 tetes cuka dapur ini teman-teman. Kita tambahkan cuka dapur lalu kita aduk-aduk lagi. Jadi bahan yang sudah kita larutkan ini pertama adalah garam, kedua Sovel, ketiga adalah cuka dapur. Dilarutkan ke dalam air hangat lalu kita aduk-aduk seperti ini. Kalau sudah seperti ini baunya itu terasa sekali teman-teman. Baunya agak menyengat. Tentu tidak semua orang suka atau betah dengan bau ini. Makanya agar baunya tidak begitu menyengat, tidak begitu nyegrak, kita tambahkan pewangi pakaian teman-teman. Saya memakai merek Doni ini. Kita tambahkan sedikit saja, kira-kira 1 sendok ini sih, 1 sendok merah ini, untuk mengurangi bau yang kurang sedap dari campuran ini teman-teman. Nah, kita larutkan kembali ke dalam air yang sudah ada komposisi yang sudah kita campur sebelumnya tadi. Tinggal kita udak-udak seperti ini terus sampai dia benar-benar larut. Nah, kalian lihat, dia sudah mulai, bahannya sudah mulai larut semua teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita siapkan wadah botol plastik teman-teman. Sambil kita aduk-aduk seperti ini, kita akan mengambil botol plastik yang ada spray atau penyemprotnya ya teman-teman. Saya pakai botol plastik bekas kemasan parfum seperti ini, parfum anak-anak seperti ini. Nah, setelah itu akan kita tuang
pelan-pelan campuran yang sudah kita buat tadi di dalam air sebanyak kira-kira 100 ml tadi teman-teman. Kita tuang seperti ini secukupnya saja, tidak perlu sampai penuh. Lalu akan kita kocok lagi agar campurannya lebih meresap, agar campurannya lebih merata. Kita kocok-kocok seperti ini botolnya sampai dia berbuih dan berbusa ya teman-teman. Kita kocok-kocok lagi seperti ini. Nah, campuran ini sudah siap digunakan. Ini kalau kena kulit kita itu rasanya agak hangat-hangat teman-teman. Dia akan bereaksi kalau kena kulit kita. Tapi tidak kita semprotkan pada kulit kita teman-teman. Ini akan kita semprotkan pada area-area yang menjadi sarang dari kutu busuk atau tinggi tadi teman-teman. Nah, langsung saja kita bawa ke tempat tidur. Biasanya tinggi atau kutu busuk tadi dia akan bersarang atau menempel di pojok-pojok kasur seperti ini, di ujung-ujung dari lipatan kasur seperti ini. Dari bawah sampai atas biasanya dia akan kemudian di bawah kasur di tempat tidur kayu seperti ini, dia senang sekali bersarang di sini. Langsung saja kita semprotkan. Kita semprotkan agar si kutu busuk atau tinggi ini musnah ya teman-teman. Jika terkena semprotan ini, pelan-pelan kutu busuk tadi akan mati keracunan. Dia akan mati sehingga menjadi kering. Kalau sudah kering, bangkainya tinggal kita singkirkan. Nah, kita semprot-semprot seperti ini. Ini akan bereaksi saat si kutu busuk mendekat. Dia juga sangat tidak menyukai bau dari campuran yang kita buat ini teman-teman. Selain pada dipan kayu tadi, tentunya akan kita semprotkan pada kasur-kasur ini juga, pada lipatan-lipatan kasur yang biasanya jadi rumah si kutu busuk atau tinggi ini tadi ya teman-teman. Kita semprot-semprotkan merata seperti ini. Kemudian tidak lupa pada bantal dan guling juga kita semprotkan. Kita buka sarung bantalnya, kita buka sarung gulingnya, lalu kita semprotkan pada ujung-ujung lipatan seperti ini. Ini biasanya tempat sarang kutu busuk teman-teman. Hewan yang membuat tidur kita tidak nyaman. Karena kita pating celekit digigit tinggi saat tidur ya teman-teman. Kita bisa mencegahnya dengan campuran atau ramuan yang kita buat barusan. Nah, selain itu di bantal ini juga kita semprotkan juga. Pokoknya di area-area yang kira-kira menjadi tempat atau sarang kutu busuk ini kita semprot semua ya teman-teman, agar kutu busuknya mati, agar kutu busuknya musnah, sehingga tidak lagi mengganggu istirahat atau tidur kita teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita kembalikan ke sarungnya dan kita tunggu sampai dia kering dan siap digunakan kembali teman-teman. Itulah tadi cara yang kita gunakan untuk mengusir kutu busuk dari kasur, dari tempat tidur kita, agar tidur kita tidak terganggu lagi oleh gigitan-gigitan tinggi atau kutu busuk ini teman-teman. Campuran ini mudah sekali dibuat karena ramuan-ramuannya, bahan-bahannya mudah sekali didapatkan. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Maju Kreatif. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.